Canon 50 mm 1.4. Lensa ini normal. Kemarin jatuh, hasil foto menjadi tidak tajam. Halo sahabat lensa, bertemu kembali bersama saya di channel ini. Situasi sekarang sampai saat video ini dibuat masih servis barang-barang di rumah karena situasi lagi PPKM. Jadi toko masih ditutup. Lensa ini normal, autofocus semua normal, tetapi hasil fotonya betul-betul jadi tidak tajam. Ya, bisa dilihat pinggir-pinggir fotonya nggak ada tajam-tajamnya sama sekali. Jadi untuk lensa 50 mm 1.4 ini dia berbeda sama 50 mm 8518 itu, dimana kalau bagian depannya kita bongkar, baik yang L series ataupun yang 85 nya, itu bagian depannya itu harus dikalibrasi, tetapi ini dia menjadi satu sama selongsongan ini. Jadi agan-agan percuma kalau agan-agan bongkar ini, itu tuh nggak ngaruh. Jadi kenapa lensa ini bisa nggak tajam, saya pun nggak tahu. Jadi saya belum bongkar lensa ini masih segel. Kita coba cari tahu kenapa dia tidak tajam. Yang pasti kalau jatuh itu, prediksi saya pasti ada dudukannya yang lari. Oke, kita coba lihat kenapa dia bisa nggak tajam. Karena awalnya lensa ini tajam. Oke, buat teman-teman yang baru belajar mau servis lensa sendiri, diusahakan kalau bisa carilah obeng yang bagus ya kalau mau buka-buka lensa. Nanti kalau obengnya kurang bagus, dia biasanya bautnya jadi rusak, ngedol. Buat teman-teman yang ingin membongkar lensa ini, sebetulnya itu dari depan bisa, dari belakang bisa. Kalau yang buat ingin membersihkan jamur lensanya normal, silahkan lihat cara membongkar lensa ini. Sebetulnya ini paling gampang, lensa 54 ini paling gampang. Dari belakang bisa, dari depan bisa, tapi semuanya sih seharusnya tetap dibongkar ya. Oke, setelah agan-agan lepaskan semua mounting bagian belakang, jangan lupa kita lepaskan juga switchnya. Kebanyakan 50 mm 1.4 ini buat agan-agan yang punya lensa ini, sebaiknya jangan sampai lensa ini bagian depannya ini ketindih yang berat ya. Misalnya lensa 70-200 Canon, terus di dalam tas kalau bisa jangan sampai ketindih yang berat di bagian depan sini. Karena apa? Karena dia itu plat besi untuk fokusnya itu tuh tipis sekali nanti ujungnya itu, dan itu pun rata-rata seharusnya itu yang kita ganti, dia pasti nanti jadinya tajam. Oke, setelah switch itu kita copot, lepasin aja.
Oke, covernya udah lepas. Kalau agan-agan mau ngangkat mainboardnya nggak apa-apa, angkat aja. Ini anggap satu lensa yang sama tapi kerusakannya berbeda ya. Jadi kalau agan-agan yang ingin membersihkan jamur ya bisa dilihat cara ngebongkar lensa ini. Sebetulnya lensa fix itu lensa yang paling enak buat bersihin jamurnya. Kenapa? Karena dia setelah lepas itu cuman punya 2 komponen. Jadi 50 mili yang 1.8, 50 mili 1.4, 8518 itu dia kalau kita bongkar dia memang cuman 2 komponen aja yang kita bisa bersihkan. Oke, mainboard sudah lepas. Ini motor USM nya sepanjang ini. Ini diafragmanya. Oke, buat agan-agan yang mau ngelepasin ini ada baiknya ini kita lepasin dulu. Kalau kita bilang ini, ada yang bilang cakar bebek, ada yang bilang cakar ayam, lepasin dulu aja, takutnya nanti agan-agan tarik dia jadi bengkok, jadi rusak. Oke. Nah, kalau lensa ini nggak ada jamur, jadi dia jatuh rusak. Jatuh jadi nggak tajam. Kerusakannya cuma itu aja. Saya sendiri nggak tahu yang menyebabkan lensa ini menjadi tidak tajam itu apa. Jadi silakan agan-agan lihat sendiri. Saya nggak bisa bilang ini rusak atau besinya rusak, nggak bisa. Kenapa? Karena saya belum lihat secara dalamnya, kita belum lihat. Oke, bagian belakang sudah semua ya. Agan buka bagian depan. Oke, nah sebenarnya saya paling males nih. Ini lensa udah kelihatan dalam arti kata sudah dibongkar. Saya paling males kalau saya nggak tahu ini yang punya ini belinya itu dalam kondisi secondnya itu bagus, atau kita nggak tahu kalau belum bongkar seperti ini. Tetapi kalau saya lihat ini masih oke sih, cuman saya nggak tahu nih kenapa gemuknya banyak sekali. Kalau yang bagian depan tinggal ngelepasin ini 1, 2, 3, nanti dia copot, tapi hati-hati. Saya paling males kalau lensa banyak sekali gemuk-gemuk begini. Kenapa? Agan-agan harus nanti kalau sudah masuk proses cleaning, tangan agan harus benar-benar bersih dari minyak gemuk-gemuk begini nih. Oke, ini sudah lepas. Ininya tadi saya udah lepasin dulu, fleksibel diafragmanya, jadi dia bisa ngikut ke belakang. Ini tadi ingat ya, ini udah dicopot ya cakar ayamnya. Ya, oke. Nah, kebanyakan lensa itu 50 mili 1.4 itu kelemahannya di mana? Yang tadi saya bilang awalnya itu di apa ya, ini kalau dibilang sih
Jadi ini ada jualnya, banyak jual di marketplace. Jadi kalau lensa Agan main manualnya berat, terus autofokusnya kadangan dia mau, kadang enggak, mesti dibantu, kadangan berhenti stuck, itu rata-rata kebanyakan orang itu ngakalinnya di sini. Tadi saya bongkar ini dengan harapan moga-moga pelat ini itu tidak diakal-akalin sebelumnya. Kebanyakan itu kalau motornya sudah lemah, motor USM ini sudah lemah, atau dia pernah jatuh bengkok, kebanyakan orang itu ngakalinnya itu ininya digedein lah, istilahnya digedein biar nanti dia jalannya ini nggak terlalu berat. Cara ngakalinnya seperti itu. Tapi kalau kita memperbesar dudukan rel ini, itu ada apa ya, tujuannya itu ya biar motor ini bisa menggerakkan ini lebih ringan, dengan tujuan seperti itu. Jadi autofokusnya bisa lancar, tapi efek sampingnya, jeleknya itu kalau kita ngamplas ini membuat lebih besar lagi dudukannya, itu dia fokusnya akan kurang sedikit tajam. Kenapa? Karena ya otomatis dia lari dari apa ya, lari dari yang udah ditentukan lah, istilahnya kan kita gedein rel ini. Nah tadi saya takutnya ini yang udah diakal-akalin, takutnya itu yang pertama ya. Ternyata setelah kita lihat udah bongkar begini, ini kelihatan ini belum diamplas, dan ini platnya masih bagus semua, ini masih bagus platnya. Bagaimana cara membedakan plat ini bagus atau enggak? Sebetulnya Agan-Agan sebelum bongkar pun udah bisa kok. Jadi manual, mainin manual seperti ini dia enak, nggak ada stuck di tengah atau berat. Itu sebetulnya sudah bagus sih. Oke, itu yang pertama. Nah yang kedua, kelemahannya 51.4 ini yang tadi saya awal bilang, jangan, kalau bisa itu jangan menindih lensa ini tuh dengan lensa yang lebih berat, misalnya 70-200 misalnya di tas ya. Mungkin kalau dalam jangka waktu yang nggak terlalu lama sih saya rasa nggak masalah lah ya. Tapi kalau Agan-Agan dalam jangka waktu yang perjalanan Agan jauh, mungkin di tas sudah tuh ketekan lagi sama benda yang lain, ini posisinya di bawah, jadi ini jeleknya ini nih. Nah ini ya, bentar. Oke, nah nih, oke. Jadi apa ya, dudukan rel ini nih tipis sekali, yang paling atas ini tipis sekali. Nah ini kalau saya tekan pakai tangan, ini gampang banget bengkok. Kalau ini udah bengkok, dia udah nggak enak lagi muternya. Itu yang pertama. Kedua, bisa-bisa lensanya juga kurang tajam, bisa dari bengkok ini ya, karena ini dagingnya ini sisa dikit sekali, ini cuman berapa 0, berapa ya, ini mah tipis sekali. Makanya ini kalau saya tekan begini aja udah bengkok. Jadi hati-hati, pelat ini hati-hati, khusus buat lensa ini ya, khususnya ya. Jadi jangan sampai ini ketekan, karena ini gampang banget bengkok. Kalau dia udah bengkok, ini jalannya nanti jadi kurang bagus, kurang smooth. Ininya kita lepasin dulu relnya. Satu. Nanti Agan-Agan perhatikan ya, ini yang ada jarak infinity-nya ini ngadepnya ke sini. Jadi paling gede. Nggak mungkin Agan-Agan bisa salah. Terjatuh begini dia, set gini. Oke, ini Agan-Agan copotin dulu. Oke, berarti lensa Agan tinggal segini ya. Nah sekarang Agan copotin aja nih baut nih, 1 2 3 4.
Oke, setelah baut semua dibuka, agan-agan copot aja begini ya. Tadi kalau agan-agan nggak usah kasih tanda, patokannya dua ini menekan diafragmanya itu, dua ini menekan diafragmanya ini dudukannya. Tapi ya udah, yang seperti awal tadi saya bilang, lensa 50 mili ini di 1.4, 1.8, 85 mili. Kenapa buat agan-agan saya mau ngajarin, karena rata-rata lensa fix itu gampang sekali dibuka dan komponennya itu, elemennya itu nggak terlalu banyak, dia cuma dua bagian ya. Ini set, dah. Agan-agan silakan bersihkan yang ini, silakan bersih yang ini, sudah beres ya. Dan saya nggak tahu ini kenapa lensa nggak tajam. Kalau dia bilang ini karena jatuh, kemungkinan ini nanti saya akan pasang kembali, duduk-dudukannya kita pasang lagi, saya yakin itu akan menjadi tajam kembali. Saya takutnya itu dia jatuh, jadi dia lari dari dudukannya. Oke, nanti besi ini pun sebetulnya bisa dibenerin, nanti saya akan benerin juga besinya ini. Bisa jadi ini juga yang menyebabkan dia kurang tajam, karena saya lihat sih agak bengkok sedikit banget. Nanti kita benerin juga, nanti saya benerin. Oke, ini diafragmanya. Silakan agan-agan yang punya lensa 50 mm.4 ini yang mau cleaning, silakan cleaning 1, 2. Dah, selesai ya. Oke, sekalian kita bersihkan. Yang berjamur silakan bersihkan optiknya. Ini sih sebenarnya lensanya nggak ada jamur, tapi ya udahlah, sekalian kita bongkar, sekalian dibersihin, bonus. Kita pasang kembali ya. Silakan bersihkan. Kalau memang ribet mau dicopot ya copot, nanti tinggal masang lagi. Tapi masang ini hati-hati, maksudnya itu jangan sampai miring. Sorry. Oke, kita pasang kembali bautnya. Diperhatiin ya diafragmanya ya, kalau miring. Oke, sekarang kita jadi ini tadi udah saya apa ya, kalau ibaratnya itu ini sudah saya benerin, jadi posisinya itu udah saya sama ratain. Buat agan-agan ini gimana ya ngomongnya, saya bukan nggak mau ngajarin gimana caranya, saya pun terkadang ini pakai feeling. Jadi kira-kira besi ini dudukannya itu sudah rata atau belum. Sebetulnya punya agan-agan itu kelihatan kok nih, kalau bekas jatuh tuh dia mungkin kalau di kamera nggak kelihatan ya. Nih, ini kelihatan, ini kelihatan, ini kelihatan kan ya. Dan kan di sini nggak bagus tuh, mulus. Jadi yang saya tadi bilang, ini dudukannya tuh tipis sekali, ini cuman berapa 0,0 sekian mili. Jadi ini kalau saya tekan dikit aja pakai tangan, ini langsung bengkok. Jadi kalau jatuh udah pasti ininya tuh apa ya, sedikit lari. Ini kalau agan rasain puteran seperti ini tuh, ini terasa sekali nih, terasa kayak jeglokan tuh, ini terasa sekali nggak enaknya tuh ya. Ini sudah saya benerin tadi, udah saya sama ratain. Sekarang kita lihat aja nanti kira-kira dia tajam nggak. Kalau menurut saya sih udah oke lah ya. Seharusnya lensa ini ganti. Kalau agan-agan mau beli, ini banyak dijual.
silakan beli. Kalau yang mau beli silakan. Besi barel. Oke, kita kembaliin seperti awal, tulisan menghadap ke sini, menghadapin ke depan, ketemunya ini, set, dah, ketemunya rel ini, dah. Setelah ini dipasang, semua udah dipasang, kita pasang motor fokusnya, USM-nya kita pasang. Nah, kalau yang mau ganti motor fokus, silakan di bautnya itu dicopot. Ini tarik, silakan ganti. Ini satu set begini. Kalaupun mau diakalin itu palingan dicuci, motornya dicuci. Setelah dicuci itu terkadang itu nggak terlalu lama umurnya, dia akan kembali motornya mati lagi. Jadi memang ini mahal juga sih. Ini satu set ini kalau nggak salah motor autofokusnya ini 800-an ya kalau nggak salah. 800-an ini satu begini, tinggal pasang aja. Oke, sekarang kita pasang ke asal. Agan-agan silakan, daripada bingung, pokoknya yang ini tadi cowakan ini ketemu sama tulisan jarak infinity-nya ini ketemu ini. Kalaupun ini nanti bikin agan bingung, patokannya kedua ini aja, cakar ayam tadi ketemunya di fleksibel ini ya. Sekarang kita pasang lagi semua, 1 2 3. Ini nggak tahu saya, ini gemuk sebanyak ini dari pabrik. Sebetulnya nggak ada gemuk sebanyak ini, nggak ada. Dari pabrik itu terkadang ini nggak dikasih gemuk sekental ini. Setelah baru pasang ini, selesai baru kita pasang cakar ayamnya. Jangan kebalik ya, jangan pasang cakar ayamnya dulu baru pasang ini, takutnya dia copot. Oke, sudah. Sekarang kita pasang cakar ayamnya lagi. Oke, sampai tahap ini agan-agan terserah, mau pasang belakang dulu boleh, mau pasang depan dulu boleh, nggak ngaruh. Ini pun kalau bisa. Nah, jadi ini juga dari depan juga bisa. Kita coba dulu ya, manual fokusnya udah lembut belum. Oke, sekarang kita pasang bagian belakang dulu aja ya. Jadi nanti kalau masih kurang tajam, saya bukanya nggak terlalu banyak. Kita pasang kembali mainboardnya semua.
Oke. Yang bagian switchnya nanti ketemu switch ini ya, jadi jangan kebalik. Oke, ini mentokin ke kanan. Oke, sekarang kita pasang mountingnya. Nanti aja. Oke, kita bersihkan dulu optik bagian depan. Tadi kepegang kena minyak, banyak sekali minyak. Oke, coba lagi. Sekarang kita tes ketajamannya. Aduh, sorry kena. Oke, sekarang kita tes ya. Baterainya habis, kita ganti baterai dulu. Kita pakai bukaan terbaiknya dia 1,4. Oke, AF-nya jalan. Oke, sekarang udah tajam kan? Ini yang sekarang ini berarti di 233 foto. Oke, kita lihat yang sebelumnya 200, berarti di 232. Nah, ini yang tadi sebelumnya. Oke, jauh ya. Sekarang kita lihat yang di ini yang sebelumnya. Sekarang kita lihat yang di 323 berarti ya. Nah, ini yang tadi yang barusan. Oke, udah tajam nih. Sekarang kita pasang semua. Oh ya, buat agan-agan, nanti kalau sudah semua sudah, silakan tes diafragmanya berjalan atau enggak. Ini main aja di F yang terkecil, tulisannya gede. Kita lihat di sini diafragmanya main enggak. Oke, udah normal, nggak bakalan error. Sekarang kita pasang semuanya seperti semula. Pasang dulu manual fokusnya, pasang dulu plastiknya ini biar nggak terlalu berat, jadi kayak packingnya. Infinity-nya menghadap ke depan, ketemu bolongan yang ini, set. Sekarang pasang bautnya. Sekarang pasang bagian belakangnya.
Sekarang tutupnya. Beres. Oke, buat agan-agan, cuman ini yang bisa saya bantu, dimana kita sekarang ini sama-sama di masa yang sulit. Saya nggak tahu saya bisa bantu agan kalau ada yang ingin coba-coba belajar lensa. Cuman ini yang bisa saya bantu. Mungkin dari yang saya bisa bantu ini bisa berguna buat agan-agan dan buat anak istri agan, dimana sekarang kondisi serba sangat sulit ya. Cuman itu yang bisa saya bantu buat agan-agan. Kalau agan-agan mau bertanya, silahkan tanya ke WhatsApp saya. Selama saya bisa bantu, akan saya bantu 24 jam buat agan-agan. Oke agan-agan, buat yang ingin bantu subscribe, silahkan subscribe. Bila yang nggak mau pun nggak apa-apa. Kalau ini berguna buat agan, silahkan agan pelajari. Sehat selalu buat kita semua.